إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وخصوصا إلى حضرة العلماء أهل السنة والجماعة وخصوصا إلى حضرة الشيخ إمام Jalaluddin As-Suyuti wa thumma ila hadrati Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa thumma ila hadrati Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa thumma ila hadrati Syekh An-Nawawi Al-Bantani Syaikhullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 40 ya sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya ayat 40 ya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi kalau baca far itu jangan farhabun tapi faul itu namanya mufahham, dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israila, wahai bani Israil. Bani Israil itu siapa? Itu anak turunnya Nabi Yakub ya. Jadi bukan bangsa Israel yang sekarang ya. Ini mutakalimnya Allah ya, yang berbicaranya Allah, yang diajak bicara anak turunnya Nabi Yakub. Auladu artinya anaknya Yakub, Nabi Yakub. Uzkuru, ingatlah wahai Bani Israel. Jadi ini yang mukhatabnya, yang diajak bicara ini adalah anak turunnya Nabi Yakub. Berarti bukan kita, bukan anak turunnya Nabi Ismail. Kalau kita kan anak turunnya Nabi Ismail ya. Oh iya dong. Nah, gitu. Jadi Nabi Yakub itu yang menurunkan, termasuk Musa, ya, nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Ismail itu yang menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzkuru, ingatlah wahai anak turunnya Nabi Yakub, nikmat dia akan nikmatku, allati an'amtu, yang telah memberi nikmat aku. Tu itu dhamir tu itu kembalinya ke aku Allah. Alaikum, atas kamu sekalian. Ay ala abaikum, artinya bukan hanya kepada mereka yang masih hidup, tapi ala abaikum, atas bapak-bapak kamu sekalian. Minal inzai, dari diselamatkannya min fir'auna, dari Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu berarti siapa? Abaikum itu ya berarti Raja Fir'aun yang semasa dengan Fir'aun siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu bukan hanya Israel setelah anak turunnya ini ya ke atas, pokoknya sampai Nabi Yakub. Wa falqil bahri, dan membelah lautan. Ya, dari Fir'aun itu diselamatkan, dibelah ya lautan itu oleh Nabi Musa. Itu juga nikmat Allah. Ingatlah nikmatku, termasuk nikmat bapak-bapakmu, kakek moyangmu. Yang diajak bicara Allah itu ya waktu itu Bani Israel zaman Nabi Muhammad, tapi anak turunnya Yakub. Itu termasuk nikmat yang telah didapatkan kakek moyangnya. Jadi waktu di Madinah itu udah banyak orang Yahudi. Nah, ini orang Yahudi yang diajak bicara itu, bukan kafir dari bangsa Yahudi, itu mukhatabnya. Jadi bukan
Bani Israel sekarang ada yang di negara Israel, bukan. Jangan salah. Ini Nabi, anak turunnya Nabi Yakub, itu maksudnya yang di ayat ini itu yang dimaksud Bani Israel. Saya ini ngerti anak turunnya ya menyebar, ya menyebar ya, termasuk yang di Indonesia ya mungkin ya banyak juga, sudah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang sudah campur baur, kita nggak bisa membedakan, kecuali yang ahli apa namanya, ahli sanad nanti dirunut. Makanya ilmu sanad itu perlu. Diperintahkan oleh Allah itu sanad itu apa? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Itu maksudnya apa? Sanad. Itu kitab sanad itu ada. Kitab sanad itu namanya Rijalul Hadis, itu diurut, itu ada. Jadi bisa dipelajari. Makanya sekarang yang lagi heboh, yang lagi dituntut heboh itu gelar habaib dari marga Ba'rawi, itu dituntut katanya di apa, kubu sebelah itu palsu, itu orang Yahudi, kubu sebelah bukan, itu memang keturunan Rasul. Nah, itu lagi panas sekarang itu. Termasuk Habib Lutfi itu dituntut, itu apa namanya, itu Habib palsu, itu Yahudi ya, banyak ya, tapi yang benar bawa-bawa lah. Ya, kalau bapak yang nggak pro sana pro sini, husnuzan aja lah. Husnuzan aja, kita jangan terpancing pro dan kontra masalah keturunan, khususnya habaib, para habaib. Kalau nanti benar mereka beliau-beliau itu habaib, ya kita terlanjur benci, ya kita masuk neraka. Ya, husnuzan aja lah, kita cari aman, husnuzan. Yang penting ya tingkah laku kita aja. Kalau selama habib itu apa namanya, sesuai di jalan Islam, ya kita hormati. Tapi kalau sudah demenan, sudah zina, ada Habib Toha itu di mana? Itu digerebek oleh suaminya. Nah, itu Habib Toha, mengaku dirinya keturunan Nabi, tapi zina dengan istri tetangga, digerebek. Itu di YouTube itu viral itu. Ya gitu. Ya pokoknya kita nggak boleh lah, namanya ke Habib kita nggak boleh benci. Itu yang memerintahkan siapa? Quran. Nggak boleh keturunan Rasul itu kita benci, walaupun sebejat apapun kelakuannya. Kalau kelakuannya nggak benar, ya kita diam aja lah, benci dalam hati. Ya, jangan kita zahirkan kita benci, nanti kualat. Kalau kata Gus Bahak, neraka. Nggak boleh. Itu kata Quran, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wa falqil bahri, dan tatkala membelah lautan, watadlilil ghamami, dan watadlili, dan memayungi al ghamami, mendung. Watadlili, dan memayungi al ghamami, mendung. Jadi kalau dulu itu orang-orang pendeta-pendeta dulu ya, pendeta Yahudi itu kalau jalan kemana-mana itu dipayung mendung. Termasuk Nabi Muhammad ya, waktu ketemu dengan pendeta Buhairah dengan Maisarah itu ke tanah Syam berdagang, itu Buhairah ya, siapa pendeta Buhairah itu selama Nabi Muhammad di jalan itu, walaupun masih kecil ya, berdagang itu di apa, dalam keadaan panas terik matahari itu mendung itu mengikuti. Begitu juga orang-orang Yahudi dulu keturunan Nabi Yakub itu. Kalau yang pendeta-pendetanya itu kemana-mana dipayungi mendung. Makanya di sini watadlilil ghamami, lan ngiyupi mendung, nganggo mendung itu dipayungi mendung jalan itu pendeta-pendeta itu. Wa ghairu dzalika, dan selain itu ya banyak ya, nikmat-nikmat itu banyak. Imam Suyuti enggak menyebutkan satu persatu. Ya, itu hanya dua yang disebutkan. Dilindungi dari Firaun waktu sampai dengan Nabi Musa membelah lautan, dan ulama-ulama Yahudi anak turunnya Nabi Yakub itu kalau kemana-mana dipayungi oleh mendung. Itu salah satu kenikmatan yang disebutkan oleh Imam Suyuti menafsirkan an'amtu alaikum. Itu termasuk kakek moyangnya. Itu nikmat juga.
ini dari dan selain itu tuh melindungi dari Firaun sampai membelah lautan, memayungi ulama-ulama Yahudi kalau jalan itu dengan mendung, di antas kuru agar kalian semuanya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang Bani Israel, ditaati dengan cara taat kepada Allah. Ya, waktu itu udah ada Nabi Muhammad, tentunya dengan taat kepada Nabi Muhammad. Taat itu ya kepada Nabi berarti masuk Islam. Ya, itu baru namanya syukur dan taat. Wa aufu bi'ahdi, wa aufu dan tepatilah kalian semua bi'ahdi kelan janji kalian semua. Alladzi ahadtu, ketika sudah berjanji denganku, dengan Allah. Alladzi ahadtu, ketika sudah berjanji dengan Allah. Ini perintah Allah. Kalau kalian wahai Bani Israel, kalau kamu sudah berjanji kepadaku, maka tepatilah. Maksudnya itu, tepatilah janjimu. Ilaikum, kepada kamu semua sudah berjanji orang Bani Israel ini. Kalau cara menepatinya bagaimana? Imam Suyuti menafsirkan minal imani, maka masuklah iman di Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau utusan Allah yang terakhir, dengan kitabnya. Kalau orang Yahudi itu kan yang diyakini kan kitabnya apa? Taurat. Nah, kemarin dah ayat sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Yahudi itu Tuhannya juga Allah, sama dengan Tuhannya orang Islam. Terus Nasrani, Kristen sama, Tuhannya sama dengan orang Islam, yakni Allah. Nah, kalau di Taurat itu bahasa Ibrani itu Yahweh, di ayat sebelumnya. Kalau di Nasrani Tuhannya Allah. Hanya kesalahannya apa? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Sehingga menjadi trinitas, itulah menjadi menyekutukan Allah. Kemarin kan Bapak sudah jelaskan, musyrik itu ada dua. Musyrik yang mutlak tidak percaya pada Allah, contohnya siapa? Firaun. Nah, dia nggak punya Tuhan. Tapi kalau musyriknya Yahudi dan Nasrani itu percaya pada Allah. Mana dalilnya? Apa ya kemarin itu? Di surat Lam Yakunil atau surat Al-Bayyinah. Kan jelas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang yang musyrik siapa? Firaun. Ya, Firaun, ya, itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu namanya musyrik asli yang disembah apa? Berhala. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya, seterusnya itu sampai nanti kita bahas ya, kalau kita keumuran sampai kitab Lam Yakunil apa? Surat Lam Yakunil Al-Bayyinah, ya. Bapak itu sukanya ya nyebutnya itu ya ayat apa awal surat aja ya, Al-Bayyinah. Kulhu ya, surat Kulhu, padahal surat Al-Ikhlas. Ya orang kita itu gitu, cari mudahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Sampai menepati janji, ya itu artinya apa? Menepati janji itu minal imani, iman bihobbi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Nah, itu sebagai utusan Allah yang terakhir. Ufin aku ingsun. Ufin aku Allah. Tentu kalau kamu sudah menepati janji, kata Allah, ufin aku Allah juga akan menepati janji. Bi'ahdikum, dengan janji kamu sekalian. Jadi kalau kamu sudah menepati janji, wahai kaum Bani Israel, tentu aku juga akan menepati janjiku kepadamu. Alladzi ahadtu, ketika aku berjanji, ilaikum, kepadamu, minas sawabi dari pahala ganjaran, alaihi atas ahadtu, atas janjiku, ilaikum tadi kepadamu, alaihi atas janjiku kepadamu, bidukhulil jannati, janjinya apa? Allah itu kepada orang yang telah berjanji kepada Allah, yakni bidukhulil jannati, dengan memasukkan ke surga.
Wa iya ya. Nah, ini kalau orang Jawa, Kiai Jawa itu lucu mau mananya. Wa iya ya lan ingsun tok. Wa iya ya dan hanya diriku sendiri. Wa iya ya dan kepada diriku. Kepada diriku farhabun kamu itu pada takut. Khofuni maknanya takut kalian semuanya ni kepadaku. Jadi ingsun tok. Jadi kalau bahasa pesantren itu lebih tegas, lebih lugas. Wa iya ya lan marang ingsun tok farhabuna moko tumuli padha wedi sira kabeh. Nah, kalau orang pesantren itu walaupun di Sunda juga begitu memaknainya. Itu lebih tegas. Tapi kalau diartikan ke Indonesia itu kadang Bapak itu gamang. Wa iya ya dan pada diriku sendiri. Nah, farhabuna maka kalian semuanya pada takut. Khofu artinya kalian semuanya takut ni kepadaku. Ni ini harusnya ada ya mutakalim. Ya yang menunjukkan mutakalim yang berbicara itu ada yaknya. Bukan fi. Khofuni. Oh, Ya, ini itu harusnya ada yaknya itu. Itu ada ya mutakalim. Ya, tapi ya dibuang khofuni. Itu ini menunjukkan mutakalim. Itu udah umumnya orang Arab itu mutakalimnya itu dibuang yaknya itu. Udah buang aja. Yang penting ada tandanya jer dibaca kasroh itu udah menunjukkan ada mutakalimnya. Siapa mutakalimnya? Ya Allah. Allah. Fi tarjil wafai. Fi khofuni artinya kalian semua hendaklah takut kepadaku. Fi tarki. Maknanya apa takut kepadaku? Ku itu kata Allah. Fi tarki yakni meninggal. Wafai meninggalkan. Wafai artinya nuhoni. Nuhoni itu apa? Menepati janji. Menepati. Nuhoni itu menepati. Bihi dengan janji. Duna ghairi selain kepadaku. Duna ghairi. Nah ini duna ghairi itu yaknya itu namanya yak mutakalim. Ya mutakalim itu yak yang menunjukkan siapa yang berbicara. Ini dhamir kembalinya siapa? Allah. Itu yak mutakalim. Mukhatabnya siapa? Ya orang keturunan Bani Israil. Jadi takut artinya takut kepada Allah. Farhabun tadi Imam Suyuti menafsirkan takut tidak meninggalkan menepati janji tadi. Jadi ya nuhoni. Bihi dengan janji itu nuhoni janji artinya yang menepati janji itu takut. Wa aminu dan hendaklah kalian semua Bani Israel beriman bima dengan sesuatu anzaltu yang telah aku turunkan. Itu dhamir itu kembalinya pada Allah yang telah aku turunkan. Berarti apa? Kitab minal Qur'ani dari Quran. Ya, kalau kamu sudah bermaksud menepati janji, ya, tentu kalian harus beriman. Aku telah menurunkan kitab selain Taurat yang telah aku turunkan kepada Nabi Musa yang telah diikuti oleh kakek moyangmu. Nah, sekarang saya menurunkan Al-Quran. Kamu harus aminu, harus beriman. Itu namanya farhabun, tadi takut. Dilanjut dengan harus beriman. Musaddiqal lima dengan cara membenarkan 5 kepada kitab-kitab yang telah aku turunkan, ya Taurat, ya Quran, kalian harus membenarkan. Ma'akum yang bersama kalian semuanya minat Taurati dari kitab Taurat bimuwafaqatihi dengan nocok itu apa bahasa Indonesianya? Muafiq wabillahi wa taufiq ya sama. Taufik itu kalau bahasa pesantrennya itu artinya nocoki. Bimuwafaqatihi kelawan nocoki. Nocoki itu apa ya? Persesuaian lah. Minataroti yang persesuaian bimuwafaqatihi
dengan persesuaian di Quran lahu atas Taurat. Maksudnya antara Quran dengan Taurat itu sama, isinya sama, itu nocoki. Bahasa Indonesianya apa yang pas? Antara Taurat dengan Quran isinya itu persis sama, nggak ada bedanya. Itu apa namanya muafik itu, terus terjemahan ke Indonesianya yang pas persesuaian lah kalau menurut Bapak. Fitau ya sama isinya lah gitu. Bimuafaqatihi dengan sama isinya lahu atas Taurat fit tauhidi dalam ilmu tauhid wan nubuwati dan ilmu kenabian, nubuwah untuk kenabian. Itu Quran dengan Taurat itu tauhidnya sama, nubuwahnya sama. Nanti yang beda apa? Fikihnya, cara ibadahnya. Jadi kalau tauhidnya sama, nabinya juga kenabiannya juga sama. Hanya nanti yang membedakan fikihnya, cara ibadahnya itu yang berbeda. Makanya di sini artikel musaddiqan membenarkan, Imam Suyuti menafsirkan itu sama antara Quran dengan Taurat. Yang sama itu apa? Di bidang ilmu tauhid dan nubuwah. Jelas ya? Dengan kenabian itu sama. Itu namanya membenarkan, itu arti musaddiqal lima ma'akum. Wala takunu dan janganlah kamu sekalian semua ada awwala yang pertama kafirin, termasuk golongan orang yang kafir bihi dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian udah berjanji ya tepati itu caranya bagaimana? Ya kamu harus mengimani kepada Muhammad. Mengimani itu bagaimana? Ya harus membenarkan kitabnya Muhammad yang telah diberikan oleh Allah. Jangan hanya sekedar Taurat yang kamu benarkan, tapi Al-Quran pun harus kamu benarkan. Musaddiqan. Jadi Quran ini urut sekali. Jadi urut sekali. Menepati janji itu bagaimana? Terus ya itu caranya tadi menepati janji dengan cara beriman kepada Muhammad, terus membenarkan. Setelah membenarkan ya apa? Membenarkan kitab Al-Quran. Kalau kalian nggak membenarkan, maka Allah mengancam wala takunu, dan janganlah kamu sekalian semuanya itu berada awala orang yang pertama kafirin, termasuk golongan orang yang kafir bihi dengan Muhammad min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi dari ahli kitab. Ahli kitab itu siapa ya? Nah, di sini yang diajak bicara ini orang Yahudi di ayat ini. Karena Bani Israel tadi masih atafnya itu ke Bani Israel tadi. Li'anna khalfakum sesungguhnya sesungguhnya generasi setelah kamu sekalian taba'u mengikuti lakum kepadamu. Jadi generasi setelahmu itu pasti akan mengikutimu. Kalau kamu anak siapa? Bapakmu agamanya apa? Islam. Kamu sekarang Islam. Itu artinya kamu itu mengikuti bapakmu. Generasi setelah bapakmu siapa? Ya kamu. Itu maksudnya generasi setelahmu itu nanti akan mengikutimu. Fa'idhuhum, maka dosanya orang yang mengikuti setelah kamu alaikum atas kamu sekalian. Kalau generasi setelahmu berarti anak cucumu kalau kafir nggak percaya kepada Muhammad itu termasuk takunu awwala kafirin di, termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, dosanya anak cucumu nanti kalau tidak percaya kepada Muhammad, maksudnya ismuhum, dosanya itu alaikum, itu atas kamu semua. Jadi kalau mewariskan kekafiran itu dosanya juga terwariskan. Tapi kalau kamu mewariskan anak Islam tapi dosa anakmu itu kamu nggak nanggung. Bedanya itu. Tapi kalau dosa kekafiran itu nanggung. Jadi hati-hati kalau nanti kamu punya anak kafir, dosanya anak cucumu itu kamu ikut nanggung. Kata siapa? Kata Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti menafsirkan di kitab ayat ini. Tapi kalau kalian anak kamu hanya nakal itu kamu nggak menanggung. Tapi kalau kafir itu kamu ikut nanggung.
Jelas ya, hati-hati. Jadi jangan sampai kalian nanti punya anak turun itu kafir. Kalau salah satu ada anak turunmu yang kafir, apalagi turun temurun, kata Imam Suyuti, fa'ithmuhum alaikum. Fa'ithmuhum, maka dosanya mereka generasi setelahmu itu alaikum, atas kamu semua. Wala tastaru dan janganlah digantikan wala tastaru dan janganlah digantikan tastakbiru, artinya maknanya digantikan di ayati dengan ayat-ayatku allati fi kitabikum, yang sudah ada di kitab-kitab kamu sekalian. Maksudnya apa? Ya kitab Taurat, Zabur. Tapi kalau Zabur kan kemarin Bapak udah jelaskan. Kenapa di Quran itu ahli kitab itu yang disebutkan hanya Yahudi dan Nasrani. Ya, kitab Injil sama Taurat. Kemarin kan Bapak udah jelasin. Kitab Zabur kenapa nggak disinggung-singgung, jarang sekali ya. Karena zaman Nabi Muhammad itu kitab Zabur itu tinggalannya sudah nggak ada. Jadi hanya beberapa petilan, sohifah ya, lembaran-lembaran, hanya beberapa lembaran. Dikatakan udah musnah. Tapi kalau Taurat sama Injil itu masih banyak sekali. Taurat sama Injil itu zaman Nabi itu masih banyak sekali. Sampai sekarang pun masih banyak sekali. Lembaran-lembarannya itu masih banyak sekali. Makanya Allah menyebutkan itu hanya Taurat sama Injil. Sedangkan yang Zabur sudah boleh dikatakan musnah. Hanya beberapa sohifah aja lembaran. Jelas ya? Fi kitabikum, di kitab-kitab kamu semua, min nabi Muhammadin, dari sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian itu hendaknya jangan mengganti. Kan kitabmu udah jelas menyebutkan sifat-sifat Muhammad. Di Taurat udah jelas, di Injil udah jelas. Nah, itu kata Allah di ayat itu maksudnya itu. Kamu itu jangan ganti. Di Taurat udah disebutkan bahwa nanti akan lahir seorang Muhammad yang akan menjadi nabi. Di Injil juga begitu. Tanda-tandanya udah jelas. Itu artinya diayati tadi. Ya, itu diayati. Makanya Allah mengingatkan wala tastaru, itu jangan kamu ganti itu. Sudah ada tanda-tandanya. Nanti akan lahir Muhammad, ciri-cirinya demikian, sudah jelas. Di Taurat, di Injil sudah jelas. Wala tastaru, maka janganlah kalian mengganti. Diayati dengan tanda-tandaku, maksudnya apa? Tanda kenabian Muhammad. Makanya berikutnya disebutkan min na'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Muhammad itu di Taurat dan Injil itu sudah disebutkan dengan nyata. Samanan, ditukarkan, wala tastaru tadi kan diganti samanan kolila dengan ganti kolilan itu nilai yang sedikit, dengan ganti nilai yang sedikit. Nanti nilai yang sedikit samanan kolilan akan dijelaskan oleh Imam Suyuti. Coba aja, Bapak nggak mendahului ya. Airodan artinya ganti, harga. Airodan artinya harga, yasiron yang murah, minat dunia dari perkara dunia. Aila yaktumuha, artinya kalian jangan menyembunyikan terhadap ayati tadi. Tanda-tanda yang oleh Allah diingatkan nanti jangan kamu gantikan dengan harga yang murah. Itu khaufan, itu pada ayat khaufa karena takut. Kamu jangan sembunyikan karena takut. Khaufa karena takut. Fawati kehilangan, mata kudunahu sesuatu. Kamu jangan menyembunyikan karena kamu itu takut kehilangan sesuatu. Takhuduna, yang kalian ambil dari kembalinya ke sesuatu tadi. Takhudu, yang kalian ambil dari sesuatu tadi, min safalatikum, dari rakyatmu.
Orang Yahudi, orang Nasrani itu ada tebusan dosa. Oh, kalau kamu mau ini, kamu udah melakukan zina, dosa ini, dosa itu, kamu bisa dosanya itu harus dihapus, tapi harus nebus dengan uang. Itu artinya apa? Itu artinya yang tadi maksudnya tas taruh ya diganti dengan harga yang murah oleh Allah di dunia itu ya gitu. Ya itu ada kan menebus dosa di kalangan Nasrani, Yahudi. Kalau kamu ingin dosa kamu hapus, kamu bayar sekian. Bayarnya siapa? Ke pendeta. Itu arti diganti dengan harga murah di dunia. Jelas ya? Nanti ada, takut kehilangan aja. Semuanya masuk surga. Wah, itu kalau mereka ya, kata pendeta itu gitu. Kalau kamu menebus dosamu, nanti kamu masuk surga, saya jamin. Padahal di kitab Taurat sama Injil itu udah jelas, tanda-tandanya jelas, sifat-sifat Muhammad jelas. Nanti akan diberikan kitab lagi, tapi diingkari, digantikan dengan harga yang murah dengan urusan dunia. Karena apa? Mereka mengambil sesuatu dari umatnya yang dibohongi tadi, ya, tebus dosa tadi. Ya, kamu nanti ini sudah berbuat salah, ayo setoran sekian ratus ribu misalnya. Nah, nanti kamu bisa masuk surga. Kalau kalian nggak mau nebus, ya kamu tetap dosa, kamu nanti masuk neraka. Itu arti diambil dari rakyatmu. Makanya di sini oleh Imam Nawawi itu kalian jangan menyebutkan karena takut fawatin, karena kehilangan sesuatu takhudu yang kalian takhuduna, yang kalian ambil semuanya, yang kalian ambil ma tadi min safalatikum dari rakyatmu atau rakyat kalian semua. Ya, ini Imam Suyuti luar biasa menafsirkannya itu. Dari jamaahnya. Itu ditafsirkan wa iya yalah ingsun tok dan hanya kepadaku fattakuna, wahai Bani Israel fattakuna, maka kalian takutlah kepadaku. Khofu artinya takut nih kepadaku. Nah, itu yang mutakalimnya itu juga hilang. Orang Arab tuh gitu sih. Fi dzalika ya nih khofu takutlah nih kepadaku fi dzalika demikian janji-janji duna wairi selain diriku. Jadi kalau itu ya sebetulnya orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah jelas. Di Injil, Taurat sudah jelas nanti ada nabi. Tapi mereka mengingkari. Tujuannya apa mengingkari? Kalau dia percaya, nanti dia kehilangan pengaruh, dia kehilangan sesuatu yang selama ini dia dapatkan dari umat-umatnya, rakyatmu itu ya maksudnya umatnya. Menebus dosa tadi, atau dia ngasih upeti karena dia jadi pendeta, pemimpin, itu dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, di ayat sebelumnya di Al-Baqarah kan Bapak udah jelasin siapa tokoh Yahudi yang paling berpengaruh di Madinah. Sebelum Nabi hijrah pun dia udah berpengaruh. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Harus ingat santri itu. Kalau ngaji gimana nanti? Makanya kemarin di taklim santri itu harus cerdas. Bagaimana cara supaya kita cerdas? Satu, harus rajin puasa. Tambah kenyang itu tambah ngantuk. Orang yang perutnya kenyang itu tambah bodoh. Ya, itu udah mutlak itu. Nah, nanti di bab lain dibahas gitu. Bapak bukan ngarang-ngarang. Yang kedua, jangan banyak ngomong. Kan kemarin di taklim itu. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya apa? NATO, not action talk only. Hanya banyak bicara tapi nggak ada faktanya. Sedikit kerja. Itu hindari santri itu. Cerdas itu gitu. Nanti pintar itu datang kalau kalian rajin apa? Puasa. Nah nanti di bab lain ada nanti harus rajin di bawahnya nanti ada wartaun arrofiin itu nanti bawa jelaskan. Itu sholat, wartaun dan rukuklah, ya, sholat. Nah, itu membuat orang cerdas apa? Sholat apa yang membuat cerdas? Tahu nggak? Nah, sholat tahajud. Yang kedua apa? Sholat hajat. Dua sholat itu aja. Hajat, ya Allah saya itu masih bodoh, buatlah pintar. Ya rajin sholat hajat.
sampai kalian menjadi pintar kan. Abu Hurairah itu orang bodoh tadinya. Terus siapa lagi yang sudah Bapak jelaskan? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu tadinya bodoh. Dia itu dimasuk ke Al-Azhar. Di Mesir itu namanya Al-Azhar, itu kompleks tempat pengajaran Islam. Itu kampus Al-Azhar, itu paling kuno dari dulu dah. Itu bodoh, itu datang ke kampus pakai apa namanya udeng-udeng apa sorban, imamah lah kalau bahasa Arab, Qurannya, bahasa kitabnya itu udeng-udeng masuk kumpul sama ulama-ulama besar. Dia dipanggil syekh juga, malu akhirnya. Begitu pulang dia masuk pesantren lagi, ya belajar. Akhirnya pulang lagi nggak bisa pulang lagi ketemu batu lagi yang ketetesan air itu. Tadinya orang bodoh. Tapi karena sholat hajatnya terus, akhirnya jadi ulama besar. Siapa Ibnu Hajar Al-Haytami? Itu yang mengarang kitab apa namanya? Kitab fikih setelah Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Wah, itu rujukan itu Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Gurunya siapa? Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahab. Itu ulama-ulama ini. Jadi tiga ulama ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Haytami yang anaknya batu tadi. Ini aslinya orang bodoh ini. Makanya beliau ditakdir oleh Allah itu umurnya dia mati 102 tahun baru mati. Karena apa? Pintarnya setelah tua. Kayaknya Bapak mengikuti madhabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ini madhab Bapak. Itu madhab Bapak itu. Tapi ada juga wali, orang tuh bodoh, Islamnya juga, sholat juga nggak pernah, ya jarang ya. Sadar setelah umur 80 tahun. Akhirnya apa? Beliau jadi wali. Oleh Allah dipanjangkan umurnya sampai umur 120 tahun baru mati. Itu mungkin Bapak ini mengikuti madhabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin sampai 120 tahun. Karena apa? Bapak umur 62 tahun itu baru orang banyak kenal bahwa Bapak itu punya ilmu. Tambah ngaji tambah pintar, tambah ngaji ngajar itu Bapak itu tambah pintar. Orang ngajar itu tambah pintar. Karena apa? Sebelum ngajar itu Bapak belajar. Matlah itu bukan hanya satu kitab ini. Hadisnya dibuka, ini dibuka, pintar. Makanya Bapak bisa cerita kemana-mana. Nah, itu sampai kemana tadi? Kelamaan kalau mau berkemana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya ya fattakun, wa iya ya lan marang ingsun tok fattakuna, maka kalian hendaklah bertakwa. Khofu, artinya takut nih kepadaku. Fi dzalika, yang demikian itu yang sudah diterangkan tadi dari atas sampai bawah. Duna ghairi, selain diriku. Wala talbisul haqqo, ini ganti ayat ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah dicampur adukkan. Tuhol itu artinya dicampur al-haqqu, barang yang hak. Alladzi anzalat, apa sih barang yang hak itu menurut Imam Suyuti? Alladzi anzalat, sesuatu yang diturunkan alaikum, kepadamu semua. Kum itu kan semua ya. Hanya biasanya kalau Pak Yai itu ya udah kepadamu itu ya artinya semuanya. Sama aja kalau Bapak sana Kolbi, sana Ridwan makan nasi, jangan hanya makan cilok aja. Artinya makan nasi itu ya plus sayurnya plus lauk pauknya, kan itu nggak harus disebutin semua ya. Itu ada dalam istilah usul fikih itu disebut li dzikri juz'in li iradati kullin. Tambah pinter Bapak itu kan ngajar itu ya dibuka, usul fikihnya dibuka. Kalau menyebutkan sebagian tapi maksudnya itu ya semua. Sama kalau ayo Fadlan kamu makan nasi, jangan makan nasi aja, cilok aja. Ya artinya makan nasi itu ya lauk pauknya ya sayurnya. Itu maksudnya menyebutkan sebagian tapi maksudnya menyebutkan semuanya. Kadang-kadang ya pokoknya kepadamu gitu aja lah supaya meningkat semua, kan nambah energi yang keluar. Ya, kum ya artinya udah pasti semua, jamak ya.
Jadi yang hak jangan kamu campur adukkan antara yang hak. Yang hak itu apa sih? Menurut Imam Suyuti menafsirkan sesuatu yang telah diturunkan kepadamu. Artinya apa ya? Kitab apa ya? Quran. Kalau orang Islam umat Muhammad ya Quran. Itu hak. Bil batil dicampur adukkan dengan barang yang batil. Apa artinya yang batil itu? Alladzi yaftarunahu. Alladzi yaftarunahu yang apa? Yaftarunahu membuat-buat, gawe-gawe. Taftarunahu. Alladzi taftarunahu yang kalian itu membuat-buat. Oh benar tak yang kalian semua itu membuat-buat ke apa? Ini kembalinya kepada hal yang batil. Kalau kalian membuat sesuatu yang batil dicampur dengan hak seolah-olah itu benar gitu. Itu namanya membuat-buat. Alladzi yaftarawna kang gawe-gawe sira kabeh ing barang kang batil. Itu maksudnya itu membuat-buat barang yang batil itu seolah-olah benar. Seolah-olah hak. Itu namanya batil. Barang yang batil itu kan nggak ada orang yang disebut itu barang batil. Ada nggak orang yang berbuat salah merasa dia itu disalahkan itu ya pengennya bener terus kan? Itu udah naluri manusia. Kita udah salah itu ya pengennya dianggap bener terus padahal salah. Itu namanya membuat-buat. Ya, barang yang batil seolah-olah menjadi benar. Ya. Maksudnya itu. Wala taktumul haqqo. Qur'annya kan itu ya. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, makanya perlu kiai ulama itu gitu. Kalau kalian wa taktumu itu ya wa taktumu ai bermakna apa? Wa taktumu itu menurut Imam Suyuti ai bermakna wala taktumu. Jadi di sini ada yang tersimpan. Kalimatnya itu apa? Berupa elah. Artinya apa? Cara mengartikannya wala taktumu dan janganlah engkau semua menyimpan al-haqqo barang yang hak. Kebenaran. Hak itu barang yang benar. Nakta menjadi sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nakta itu menjadi sifat. Jadi wala taktumul haqqo itu menjadi sifatnya Muhammad. Jadi Muhammad itu tidak akan menyimpan barang yang benar, maksudnya itu. Maksudnya nakta sih. Nah, nakta menjadi sifat. Jadi lafal wa taktumul haqqo itu menjadi sifatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya tidak pernah menyimpan kebenaran. Jadi kebenaran itu pasti selalu disampaikan kepada umatnya. Wa antum ta'lamun dan kamu sekalian sudah pada mengetahui annahu sesungguhnya barang yang hak al-haqqu itu benar. Jadi orang Bani Israel tadi ini kan Bani Israel masih kaitannya. Sebetulnya sudah mengetahui barang yang hak itu, tapi dicampur adukkan. Kepentingannya apa? Ya untuk dunia tadi, untuk uang, untuk kedudukan. Itu aja, nggak ada yang lain. Karena apa? Ya memang uang itu enak. Jadi orang Yahudi itu menyadari waktu itu udah beriman semua pada Muhammad itu. Tapi gengsi kalau saya iman masuk Islam nanti kedudukanku hilang. Nah, sedangkan yang jadi nabi itu kan dari keturunan Ismail. Namanya keturunan Nabi Yakub dapat apa? Pasti nggak akan dapat kedudukan. Pengaruhnya hilang. Yang nebus dosa tadi uangnya juga hilang semuanya aja. Nanti hanya menjadi nomor 2. Ini di hatinya percaya, tapi karena takut kehilangan urusan dunia, tetap tidak mau masuk Islam. Tapi juga ada nanti yang masuk Islam di ayat berikutnya. Nah, makanya di sini Allah menutup wa antum ta'lamun, kalian semuanya itu sebetulnya sudah mengetahui semua barang yang hak. Wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Nah, ini panjang. Wa aqimu. Allah menggunakan lafal aqimu. Kenapa sih nggak menggunakan waf'alu? Ya, waf'alu kan sama melaksanakan.
Melaksanakan sholat kan sama. Seandainya diganti fa'alus sholat dan laksanakanlah sholat. Kok aqimu yang artinya mendirikan? Kalau sesuatu didirikan, yang didirikan itu apa? Biasanya yang didirikan itu tiang, rumah itu tiang berarti lama. Tapi kalau if'alu wa fa'alu pakai kata-kata af'alu itu mengerjakan atau wa'malu sama mengerjakan. Itu ya mengerjakan kan sebentar. Sebentar. Tapi kalau pakai kata-kata ya aqimu sholata itu artinya tiang, dirikanlah. Yang didirikan itu pasti tiang atau kaki meja pasti didirikan. Tiang rumah, bangunan pasti didirikan. Sesuatu yang didirikan itu pasti waktu yang lama. Maka Allah memilih pakai kata-kata aqimu. Berarti selamanya kalian selama hidup itu harus sholat. Tapi kalau kata-kata af'alu atau amalu namanya amal, sedekah ya kadang-kadang sedekah, kadang-kadang enggak. Nah, kalau sedekah itu kata-katanya amal karena wa ita zakah atau kata-kata datangi. Mendatangi itu suatu waktu. Tidak setiap saat, tidak selalu. Tapi kalau aqimu itu selalu. Wa ita zakati mendatangi zakat. Nah, itu waktu-waktu. Jelas ya? Allah itu udah luar biasa memilihkan kata-kata itu udah terpilih lah. Itu. Makanya kita harus ikut ulama. Kalau nggak ikut ulama nggak tahu bedanya aqimu, atiu, af'alu, amalu nggak tahu bedanya. Tapi kalau ikut ulama ini tahu. Jelas ya. Pokoknya siratal ladzi. Ulama itu siapa? Siratal ladzi na'an antara orang yang telah tahu berikan apa namanya? Telah berikan kenikmatan. Orang yang berikan kenikmatan siapa? Berarti orang yang sudah mati. Siapa yang sudah mati? Salah satunya yang wafat yakni Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada. Beliau bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi, ya ikuti ulama. Siratal ladzina an'amta. Itu sanadnya nyambung pada nabi. Jadi kalau memilih guru ya jangan sembarangan yang punya sanad. Kan Bapak udah jelasin ya kemarin sanadnya. Bapak muridnya siapa? Mbah Bahran. Mbah Bahran muridnya siapa? Mbah Zaid. Naik ke Kiai Bangkalan. Ya, Kiai Bangkalan naik ke Kiai Imam Nawawi ke Mahfud Termas, Al-Tarmasi. Nah, Mahfud Termas ke siapa? Abu Bakar Sato, Umar Sato ke Zaini Dahlan. Kalau Bapak ikut yang guru yang lain siapa? Kiai Hamdani, guru Bapak Quran. Kiai Hamdani muridnya siapa? Kiai Umar Al-Muayyad, itu pondok tahfidz Quran di Solo, itu terkenal sekali. Kiai Umar muridnya siapa? Kiai Farhan Kudus. Nyambung terus ada sanadnya. Kiai Qalyubi, Bapak muridnya siapa? Termas itu ada dua, Kiai Dimyati sama Kiai Mahfud. Jelas kalau Kiai Mahfud mana? Ketemu nyambung semua. Kiai Mahfud gurunya Kiai Nawawi. Yang ngajar di Termas siapa? Kiai Dimyati. Nah, Kiai Qalyubi ini yang Kiai besar di kampung Bapak itu belajar di Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud. Kakaknya ngajar di Mekah, adiknya namanya Kiai Dimyati ngajar di Termas. Termas itu nama di mana sih? Di Pacitan. Pacitan itu mana? Jawa Timur. Pacitan itu tempat kelahirannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena di Pacitan tempat lahirnya ulama yang terpilih, maka di Pacitan pula dipilihkan pemimpin untuk Indonesia yang terpilih. Itu udah hukum alam. Jadi udah imbang. Ada pemimpin pemerintahan siapa? Pak SBY. Pemimpin agama siapa? Pak Kiai Mahfud Termas yang ngajar di Mekah. Itu selalu seiring sejalan. Jadi tanah itu makanya kalau orang menafsiri subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram haulan gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram barakna haulahu, memberkahi sekelilingnya. Tanah yang dilewati itu diberkahi. Nah, kalau tanah di Pacitan didiami oleh Kiai Mahfud Termas, Kiai Dimyati ya enggak berkah. Akhirnya menurunkan pemimpin negara yang luar biasa Pak SBY. Pemimpin negara Pak SBY, pemimpin agamanya ulamanya Kiai Mahfud, Kiai Dimyati Termas, gurunya Mbah Kiai Qalyubi. Mbah Qalyubi mempunyai murid Mbah Bahran mempunyai murid Bapak
Tapi bapak juga berburu ke Mbah Kulyubi. Makanya mbah kakeknya bapak Kiai Zaid itu muridnya Kiai Bangkalan itu siapa? Kok lupa. Di Bangkalan sering bapak sebut. Itu kemarin juga bapak sebut. Itu punya murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini juga gurunya Mbah Zaid. Mbah Zaid juga langsung berguru ke Kiai Bangkalan Madura. Ya. Jadi kadang-kadang gitu bapak, Mbah Bakran, muridnya Mbah Kulyubi bisa jadi. Tapi bapak langsung Mbah Kulyubi juga bisa. Jadi langsung. Jadi sanad itu macam-macam jalannya. Kalau lewat Mbah Kiai Hamdani, Mbah Umar, Kiai Umar di Al-Mu'ayyad Solo, Kiai Umar, Kiai Farhani di Kudus. Kalau kalian menghafalkan Quran di Kudus, itu anak 6 tahun, 7 tahun itu banyaknya sekali yang sudah hafal. Sentralnya hafalan Quran di Indonesia itu di Kudus. Itu dulu cikal bakalnya Kiai Farhani. Nah, itu beliau ahli falak juga, Kiai Farhani. Kalau mau puasa itu yang ngitung beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi ya. Aqimus shalah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, satu ayat lagi ini pendek sekali. Wa aqimu, tadi udah Bapak jelaskan. Dan dirikanlah as-sholata sholat. Nah, aqimu kenapa dirikan sholat? Ini perintahnya kepada siapa? Ya kepada apa namanya kaum Bani Israel tadi. Dirikanlah sholat. Nah, kalau udah ini. Bani Israel itu ya sholat ya. Ya ada yang sholat, nanti ada yang masuk Islam di ayat berikutnya. As-sholata sholat wa atu. Di sini yang wa atu zakata pakai kata-kata ata ya yuti wa atu ya atu mendatangi, beda lagi, nggak memakai wa akimu juga, tapi udah pakai wa atu karena kadang-kadang zakat itu kadang-kadang, tapi kalau akimu itu selama hidup karena tiang wa atu zakata dan datangilah atau tunaikanlah zakat warkamu dan rukuklah. Ini warkamu dan rukuklah ya. Ini perintahnya Allah itu wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, warkamu dan rukuklah. Ini tadi kalau memerintahkan sholat itu di Quran Allah itu kadang-kadang memakai kata wasjudu, kadang-kadang warkamu. Tadi udah Bapak sebutkan nanti zikru juz'in li iradati kullin. Jadi menyebutkan sebagian menghendaki semuanya. Itu. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu balaghah itu disebut majaz. Menyebutkan sebagian tapi maknanya itu semuanya harus dikerjakan. Walaupun hanya disuruh rukuk tapi maksudnya disuruh hakikatnya sholat gitu. Kayak nyuruh hanya tadi misalkan Ridwan makan nasi, jangan makan cilok aja. Yang dimakan itu bukan hanya nasi aja ya, dengan lauk-lauknya, dengan kuahnya, dengan sambelnya ya, yang ada di meja aja gitu. Itu maksudnya. Nggak mungkin kalau makan nasi ini disebut nggak mungkin disebutin semua. Makanya kadang-kadang bahasa itu tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Ya, nggak mewakili yang sebenarnya. Misalkan kamu di sini berdua ya, atau berlima, ada Fadlan, ada Kolbi, ada Rosid, ada Farah, ada siapapun beliau. Tiba-tiba ada cewek datang ke sana. Tiba-tiba Kolbi ngomong yes. Nah, yang pasti nggak tahu artinya yes itu apa, karena nggak mewakili. Tapi yang cewek di sana itu udah tahu bahwa artinya Kolbi itu menerima dengan senang hati pacarnya yang datang gitu ya. Tapi yang empat nggak tahu maknanya. Itulah kadang-kadang kata-kata itu tidak bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Kalau zakat pakai warkamu dan rukuklah kalian semua ma'ar raki'in, bersama-sama dengan orang yang rukuk. Shollu artinya mengerjakan sholat, ma'al musallin. Shollu artinya kerjakanlah sholat kamu sekalian. Ma'al musallina, bersama orang-orang yang telah sholat. Muhammadin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa
wa nazala dan telah aku turunkan, wa nazala dan telah aku turunkan fi ulamaihim, di ulama-ulamanya ahli kitab Yahudi. Wa kanu sudah diturunkan kepada ulama-ulamanya ahli Yahudi itu nanti sholatlah bersama-sama Muhammad. Wa kanu dan ada orang banyak yakuluna, berkata orang banyak li aqribaihim, pada kerabatnya al muslimina yang telah masuk Islam. Banyak orang yang berkata kepada kerabatnya yang telah masuk Islam, artinya siapa? Orang Yahudi yang telah masuk Islam. Jadi banyak orang Yahudi yang belum masuk Islam ini berkata kepada sahabatnya yang sudah masuk Islam, usbutu, kalau kamu sudah masuk Islam, ini kerabat orang Yahudi juga. Usbutu, kata orang yang nggak mau masuk Islam tadi. Orang Yahudi yang nggak mau Islam itu berkata sama saudaranya yang sudah masuk Islam, usbutu, tetaplah kamu sekalian, wahai kerabatku, ala dini Muhammadin, atas agamanya Muhammad. Fa innahu, maka sesungguhnya agamanya Muhammad hakun, itu benar, mengakui. Tapi karena takut kehilangan pengaruhnya, kepemimpinannya, takut kehilangan uangnya yang untuk tebus dosa ini dan itu, nah, mereka nggak mau masuk Islam. Tapi kalau kerabatnya yang sudah masuk Islam itu didukung, tetaplah kamu di agama Islam, memang itu benar. Itu. Nah, tapi nanti ada embel-embelnya. Atakmuru, masih panjang juga. Oh, nah. Atakmuru ini udah ganti ini ya, ganti ayat ya. Iya. Wow. Tapi pendek juga. Ini masih nyambung soalnya. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atakmuruna, apa to sira ora padha merintahake? Gimana Indonesianya? Apakah kalian tidak memerintahkan an-nasa kepada manusia bil birri, kepada kebaikan? Bil imani artinya iman, di Muhammadin kepada Muhammad. Apakah kamu tidak memerintahkan wahai manusia dengan kebaikan? Watan sauna, sedangkan kamu watan sauna dan kamu semua melupakan angkusakum kepada dirimu. Nah, ini diperingatkan. Jadi ini kata-kata nyungkun kalau orang Sunda. Apakah kamu tidak diperintahkan? Apakah kamu tidak memerintahkan? Tanya ini kepada teman karibmu itu kepada kebaikan. Watan sauna. Nah, maka yang sudah jadi nyungkun, orang yang masuk Islam, kerabatnya yang sudah masuk Islam itu disungkun oleh Allah. Kalbi, itu saudaramu itu apa kamu nggak memerintahkan dia ikut kamu masuk Islam, ya, seolah-olah gitu. Jelas ya? Itu arti atakmuru nan nasa bil birri. Kalbi itu saudara kamu itu masa nggak diajak pesantren? Kan di pesantren itu pelajarannya hal-hal yang baik, bukan main-main layangan aja. Gitu maksudnya. Apakah kamu nggak ngajak kepada saudaramu itu untuk ke pesantren misalnya? Ini kata Allah. Bil imani, iman di Muhammadin kepada Muhammad, batan sauna, dan mereka semuanya itu melupakan angkusakum kepada dirinya sendiri. Nah, yang kok dia itu masih tetap kafir itu apa? Kamu nggak ajak. Kok saudara kamu itu masih tetap kafir, melupakan kepada dirinya sendiri. Batan sauna angkusakum. Tatarukuna. Mereka semuanya meninggalkan kembalinya kepada mana nih? Tatarukuna, kembalinya kepada barang yang hak. Fala ta'murunaha, maka janganlah memerintahkan hak kepada sesuatu yang hak bihi dengan iman. Maksudnya gini, ya udahlah, saya tetap di sini aja. Tetap di sini aja. Kamu udah terlanjur masuk Islam, ya silakan kamu tetap di sana. Nah, nanti kalau ada informasi kasih tahu kami gitu. Jadi ya, saudaranya yang masuk Islam itu seolah-olah dijadikan mata-mata. Ngerti nggak? Jadi itu hak aja lah. Islam itu memang benar. Tapi udah kamu jangan meninggalkan barang yang benar itu. Tapi saya tetap di sini, tetap kafir, tetap Yahudi.
Tapi kalau ada apa-apa ya, tentang Muhammad, tentang Islam, kasih tahu saya. Jadi seolah-olah orang tokoh-tokoh Yahudi itu menyuruh kerabatnya yang masuk Islam itu tetap masuk Islam, tapi nanti kalau ada apa-apa informasikan kepada orang Yahudi. Jangan sampai nanti orang Yahudi dirugikan. Hati-hati itu pada Muhammad, seolah-olah gitu. Jadi nggak boleh meninggalkan. Wa antum dan kamu sekalian tatluna telah mendapatkan alkitab atau Taurat, yakni kitab Taurat, wa fiha, dan di dalam kitab Taurat itu ada wa'idun, ancaman ala mukhalafati atas orang yang menyelisih al-qauli, perkataan, al-amala, terhadap amal. Jadi di kitab Taurat itu sudah diajarkan antara perkataan dengan amal itu harus seiring sejalan. Kalau mengatakan iman ya harus taat. Gitu. Jadi sedangkan kalau mukhalafatil qauli, yang menyelisih perkataan al-amali terhadap amal, nanti akan diancam. Di Taurat juga al-wa'idu akan diancam oleh Allah. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jelas ya. Nanti biasanya Bapak review lagi ayat yang terakhir ini, diulang lagi supaya nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang tuh ya kayak gitu itu sebetulnya orang Kristen tuh ya. Iya, nggak meyakini, tapi kan sayang. Nebus dosa, dapat uang. Dia pendeta itu gajinya aja 20 juta. Di Indonesia itu ya, gajinya 20 juta. Sayang kan kalau hilang. Tapi kalau di lampunya nyalain balik. Mati lampu. Oh, mati lampu. Mati lampu. Wah. Ini juga ini harusnya jadwalnya dipisah ya. Tafsir kelas berat, Nasoihul Ibad kelas berat. Berpikirnya berat. Iya betul.